Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dari jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya sedang mengerjakan UTS dari mata kuliah Pemrograman Visual Basic dengan bertemakan Laundry Shop. Dan tentunya saya akan menjelaskan pada kalian dan memperlihatkan juga hasil pemrograman yang sudah saya buat, dan saya juga sudah menyiapkan format laundry shop-nya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, langsung disimak ya videonya. Baik, jadi bisa kalian lihat ini adalah format yang sudah saya buat dengan bertemakan laundry shop. Di sini dapat kalian lihat ada nomor, tanggal, status membership, jenis laundry, tarif, keterangan, kuantiti, total tarif, potongan member, potongan harga, dan total bayar. Di bagian nomor, untuk bagian tulisan ini saya menggunakan label dari nomor, tanggal, status membership, dan seterusnya saya menggunakan label. Lalu untuk kolom pengisiannya sendiri, untuk bagian nomor, tanggal, tarif, keterangan, total tarif, potongan member, potongan harga, sama total bayar, saya menggunakan text box. Lalu untuk status membership, jenis laundry, dan quantity, saya menggunakan combo box. Lalu saya juga menggunakan 2 comment button untuk bagian cek dan selesai. Untuk bagian background dan logo, saya menggunakan image. Sebelum masuk ke proses coding, untuk bagian kolom text box dan combo box sendiri, saya ubah namanya sesuai dengan format yang ada di label. Contohnya seperti tanggal, ini saya ubah namanya menjadi tanggal agar mempermudah nanti saat kita masuk ke proses coding. Tidak hanya tanggal, tapi semuanya saya ubah, status membership, jenis laundry, tarif, dan semuanya. Nah, jadi kita masuk ke proses codingnya. Yang pertama itu kita atur user form-nya dulu. Saya akan kasih contoh di user form 3. Nah, karena di sini saya akan menggunakan rumus select, cast, dan if, yang dimana jika menggunakan klik, kita menggunakan klik, maka listnya nanti tidak akan muncul. Jadi selanjutnya kliknya nanti kita akan ubah menjadi initialize. Nah, kalau sudah kita ubah jadi initialize, yang bagian reference of user form kliknya ini kita hapus saja. Terus lanjut ke nah, jadi baris ini tuh mengatur nilai property list dari kontrol combo box yang tadi sudah kita namakan ya. Ada status membership, terus jenis laundry, terus ada quantity. Nah, jadi nilainya ini berupa array yang terdiri dari beberapa pilihan. Nah, begitu pula dengan jenis laundry sama quantity. Jadi kode ini juga digunakan untuk mengisi kontrol pada form dengan daftar pilihan yang relevan saat formatnya dijalankan. Nah, untuk status membership sendiri itu nanti akan menampilkan opsi status keanggotaannya, yaitu member dan non-member. Lalu untuk jenis laundry akan menampilkan jenis layanan apa saja yang tersedia nanti di laundry ini. Ada ambal, pakaian, sepatu, helm, dan jas. Lalu untuk quantity sendiri itu akan menampilkan jumlah yang dapat dipilih. Kode ini juga mempermudah kita nanti untuk memilih opsi yang akan kita tentukan saat program ini dijalankan. Nanti untuk jalankan programnya ada di akhir ya guys. Nah, lalu selanjutnya kita akan memproses bagian tanggal. Kita klik 2 kali, terdapat tulisan private sub tanggal underscore change. Itu merupakan deklarasi sebuah subroutine atau serangkaian perintah yang disebut sebagai tanggal underscore change.
Nah, nanti dia akan berjalan otomatis setiap kali ada perubahan di objek text box tanggal ini. Lalu ada kata private sub. Yang sendiri berarti subroutine ini hanya dapat kita akses dari dalam modul di mana dia didefinisikan. Nah, sekarang kita lagi berada di sini. Tuh. Lalu dapat kalian lihat juga di sini saya memformat tanggal hari ini menjadi format DDMMYY. Jadi setiap ada perubahan pada objek text box tanggal ini, nanti hasilnya akan langsung otomatis ditampilkan dalam kotak teksnya, dalam text boxnya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan proses bagian command button 2 ya, selesai. Kita klik 2 kali, bisa kalian lihat ini ada tulisan begin respond as integer. Baris ini merupakan variabel respon sebagai tipe data integer atau bilangan bulat. Dan variabel ini juga nantinya akan menyimpan nilai yang dikembalikan oleh fungsi msgbox. Nah, fungsi msgbox sendiri itu akan menampilkan kotak pesan atau message box kepada pengguna. Saya mengisinya dengan teks ini. Terima kasih, jangan lupa datang kembali di laundry kami. Nah, lalu msgbox sendiri juga akan mengembalikan nilai berdasarkan pilihan yang dibuat oleh pengguna nanti. Apakah pengguna nanti memilih yes atau no, dan nilai ini akan disimpan dalam variabel respon. Lalu VB question sendiri itu parameternya yang menampilkan icon tanda tanya pada text box nanti biasanya menunjukkan bahwa kotak pesan tersebut nanti meminta konfirmasi dari pengguna. Nah, dan saya memberi nama kotak pesan ini dengan konfirmasi keluar. Nah, lalu bagian if respond dengan VB yes then. Ini akan mengecek nanti apakah pengguna memilih yes pada kotak pesan. Nah, kalau pengguna memilih ya, maka kode dalam blok then akan dijalankan. Nah, lalu sini ada unload me. Itu digunakan untuk menutup form saat ini. Kata me itu merujuk pada form yang sedang aktif. Jadi jika pengguna memilih yes, maka form akan ditutup. Lalu keterangan form saat ini ditulis untuk memperjelas maksud dari kode unload me. Saya menulisnya dengan menutup form saat ini. Lalu mengakhiri aplikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa form telah ditutup dan program juga telah mencapai akhir dari blok tersebut. Lalu ada if. Untuk baris ini menandai akhir dari kondisi if. Jika pengguna tidak memilih yes, maka program akan melewati blok ini tanpa menutup form. Jadi ketika dijalankan, jika pengguna mengklik tombol selesai pada text box, nanti akan muncul dengan pesan yang meminta konfirmasi keluar dari aplikasi. Jika pengguna memilih yes, maka form akan ditutup. Jika tidak, form akan tetap terbuka. Nah, selanjutnya kita akan memproses command button 1 di bagian cek ini. Nah, jadi kita klik 2 kali. Baris ini itu merupakan awal blok select case nanti. Program akan memeriksa variabel untuk menentukan apa yang harus diterapkan. Lalu fungsi case else sendiri ini nanti semisal pengguna tidak memilih salah satu dari jenis laundry yang disebutkan di atas, maka nanti programnya akan menampilkan peringatan msgbox jenis laundry ini belum dipilih. Dan fungsi VBSNO sendiri itu nanti dia akan menampilkan peringatan bahwa jenis laundry belum dipilih dengan opsi yes atau no. Setelah itu kita tutup menggunakan exit sub dan end select yang nandain ini akhir dari blok select case. Nah, begitu pula dengan bagian cek keterangan berdasarkan jenis laundry sama.
Jadi saat programnya dijalankan nanti, keterangan sama tarifnya akan muncul secara otomatis ketika kita klik. Nah, lalu untuk cek total tarif sendiri, itu kita hanya perlu masukin text box yang sudah kita ubah namanya tadi menjadi tarif. Nah, kita kali dengan quantity. Di sini saya menggunakan format currency. Ini nanti agar hasil perhitungannya berubah menjadi format angka mata uang gitu. Nah, lalu untuk potongan member, di sini kita akan memeriksa apakah status pelanggan adalah member. Kalau member, maka blok kode yang di bawahnya akan dijalankan. Jadi jika member, maka akan mendapat potongan sebesar 500, dan jika non-member, maka tidak akan mendapat potongan. Seperti biasa, kita menggunakan format currency. Nah, lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita if, jadi saat dijalankan, maka jika pengguna adalah member, maka akan otomatis mendapat potongan. Dan jika non-member, maka tidak akan mendapat potongan, seperti itu. Nah, lalu kita menghitung diskon. Nah, selanjutnya logika ini akan menentukan besarnya diskon berdasarkan total tarif yang dibayar oleh pelanggan nanti. Jadi yang pertama, kalau total tarifnya itu kurang atau sama dengan 75.000, maka diskon yang kita dapat itu adalah 0%. Artinya pelanggan itu tidak mendapatkan diskon sama sekali. Lalu yang kedua, jika lebih dari 75.000 namun kurang dari 150.000 atau sama dengan 150.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari total tarif. Nah, lalu yang ketiga ini, jika lebih dari 300.000 atau sama dengan 300.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon sebesar 15% dari total tarif. Nah, seperti biasa, kita menggunakan format currency. Nanti agar otomatis memformat menjadi angka mata uang. Lalu setelah itu kita tutup menggunakan if. Nah, jadi nanti saat dijalankan programnya, maka akan otomatis jika tarifnya kecil, maka diskonnya pun kecil, bahkan bisa nggak dapat diskon sama sekali. Nah, sementara kalau tarifnya itu besar, maka dia bisa mendapatkan diskon yang lebih besar juga, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah hitung total bayar. Nah, jadi seperti biasa, kita menggunakan format currency. Untuk menghitung total bayarnya, kita total tarif kita kurangi dengan potongan member, lalu kita kurangi lagi dengan diskon. Nah, setelah itu kita tutup deh dengan ensub. Nah, jadi kita sudah selesai prosesnya. Lalu sekarang kita akan jalankan programnya. Pertama kita klik ini, run macro. Kita klik dulu user form-nya, lalu kita klik ini, jalankan programnya. Nah, contoh kita pakai 01 deh. Terus untuk tanggal, nanti dia bakal otomatis memformat tanggal hari ini. Nah, lalu status membership, member, lalu jenis laundry, sepatu deh. Kuantitinya 2 misalnya. Terus langsung aja kita klik cek. Nah, dia akan muncul sendiri otomatis dari total tarif, tarifnya, keterangan, tandanya program yang kita jalankan ini berhasil. Oke, terus kita klik selesai dan bikin oke, selesai sudah. Baik, jadi segitu dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga jika ada salah penyebutan. Terima kasih, bye bye.